Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya, dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sebuah tema yang sangat relevan di tengah-tengah kita semua, yaitu jihad dan kekerasan atas nama agama. Jika kita melihat dunia saat ini, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kata jihad seringkali disalahpahami dan digunakan dalam konteks yang keliru, bahkan sampai mengarah pada kekerasan. Apa sebenarnya jihad itu? Apakah jihad yang kita kenal saat ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya? Atau apakah kita telah mencampur adukan konsep jihad dengan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan esensi ajaran Islam? Mari kita telusuri lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih benar. Ayol ikhwah, apa itu jihad? Kata jihad di dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada, yang berarti berusaha, berjuang, atau bersungguh-sungguh. Namun banyak dari kita yang hanya memahami jihad sebagai perang suci atau perang fisik antara umat Islam dan musuh-musuhnya. Padahal jihad yang sejati jauh lebih luas dan mendalam daripada itu. Jihad bukan hanya peperangan, melainkan perjuangan untuk memperbaiki diri dan untuk menegakkan kebaikan di tengah masyarakat. Imamul Ghazali, seorang ulama besar Ahlus Sunnah, dalam karyanya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa jihad yang sejati adalah jihad melawan hawa nafsu, yaitu usaha untuk membersihkan hati dari keburukan dan sifat-sifat yang tercela. Al-Ghazali menyatakan bahwa jihad yang terbesar adalah jihad melawan diri sendiri, jihadun nafas, bukan hanya perjuangan di medan perang. Jadi jihad adalah perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan semata-mata perang dengan senjata. Imamun Nawawi dalam karya monumentalnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab lebih lanjut menjelaskan bahwa jihad fisik atau peperangan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu saat umat Islam diserang atau terancam keselamatannya. Bahkan di dalam perang, Islam sangat menekankan prinsip kemanusiaan dan etika, seperti tidak boleh menyerang orang yang tidak terlibat dalam peperangan, seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan juga serta tidak boleh merusak fasilitas umum. Beliau juga menegaskan bahwa jihad tidak berarti menebar kebencian atau kekerasan, tetapi justru untuk menegakkan keadilan. Lantas bagaimana konsep jihad di dalam Al-Quran dan hadis? Kita juga harus kembali melihat bagaimana Al-Quran dan hadis memandang jihad. Di dalam Al-Quran, kata jihad seringkali muncul dalam konteks perang untuk membela agama dan diri dari serangan musuh. Namun kita tidak bisa semata-mata menarik kesimpulan bahwa jihad hanya tentang peperangan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa ayat-ayat perang dalam Al-Quran haruslah dipahami dalam konteks sejarah dan situasi saat itu, yaitu ketika umat Islam sedang dalam kondisi terancam dan harus membela diri. Sebagai contoh, di dalam suratul Baqarah ayat 190 berbunyi, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan secara bebas. Ayat ini justru memberikan batasan yang jelas, yaitu hanya boleh berperang dalam konteks pembelaan diri dan dengan cara yang penuh dengan keadilan, serta tidak boleh melampaui batas. Selain daripada itu, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, beliau seringkali mengingatkan bahwa jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu dan jihad dalam menuntut ilmu. Sebuah hadis yang terkenal menyebutkan perang yang paling utama adalah ketika seseorang berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa jihad yang sebenarnya tidak selalu melibatkan peperangan fisik, tapi perjuangan moral dan spiritual. Kesalahpahaman tentang jihad dan kekerasan atas nama agama, yaitu meskipun ajaran Islam
tentang jihad sangatlah jelas. Sayangnya dalam beberapa dekade terakhir kita menyaksikan bagaimana beberapa kelompok menggunakan istilah jihad untuk membenarkan kekerasan dan terorisme. Kelompok-kelompok ini seringkali mengutip ayat-ayat tentang perang dan jihad tanpa memperhatikan konteks sejarah dan prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya. Mereka menyalahgunakan istilah jihad untuk menebar kebencian, ketakutan, dan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, bahkan terhadap sesama muslim sekalipun. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang sangat serius dan berbahaya tentunya. Kita harus menyadari bahwa kekerasan atas nama agama adalah penyimpangan yang jelas dari ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqh Al-Jihad dengan tegas mengatakan bahwa jihad adalah perjuangan untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan ataupun menebar ketakutan. Lantas, bagaimana moderasi Islam sebagai solusi? Bagaimana kita, umat Islam, dapat mengatasi kesalahpahaman ini? Moderasi Islam atau Islam wasatiyah adalah jawabannya. Islam moderat mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam memahami ajaran agama, untuk tidak terjebak pada ekstremisme baik dalam bentuk liberalisme yang berlebihan maupun fundamentalisme yang mengarah pada kekerasan. Moderasi Islam menekankan pada prinsip-prinsip berikut. Jihad adalah perjuangan di dalam berbagai bentuk. Jihad tidak terbatas pada perang fisik belaka, tetapi juga mencakup perjuangan melawan kebodohan, perjuangan melawan kemiskinan, perjuangan dalam menegakkan keadilan sosial, serta perjuangan di dalam memperbaiki diri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, jihad yang sejati adalah jihad yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih taat. Lantas bagaimana toleransi terhadap perbedaan? Islam moderat mengajarkan untuk menghormati perbedaan. Kita sebagai umat Islam tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Di dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk menghormati hak-hak orang non-muslim dan untuk tidak mengganggu mereka jika mereka tidak berperang dengan kita. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam perjanjian Hudaybiyah dengan orang Quraisy menunjukkan bahwa perdamaian dan dialog adalah bagian daripada ajaran Islam yang harus diutamakan. Perang hanya untuk pembelaan diri. Islam moderat sangatlah jelas menyatakan bahwa perang hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, yaitu untuk membela diri dan untuk mempertahankan hak-hak yang terancam. Islam tidak dibenarkan serangan atau penyerangan yang tidak sah terhadap orang yang tidak terlibat di dalam konflik. Menentang terorisme dan ekstremisme. Terorisme adalah bentuk penyalahgunaan jihad dan kita harus menentangnya dengan keras. Islam moderat menentang keras segala bentuk kekerasan yang tidak sah dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai. Ulama-ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa setiap tindakan yang merusak dan membunuh tanpa hak adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Lantas bagaimana peran kita sebagai umat Islam? Ayyuhal ikhwah, sebagai umat Islam kita memiliki tanggung jawab besar menyebarkan pemahaman yang benar tentang jihad, yaitu jihad yang berbasis pada keadilan, kebaikan, dan perdamaian. Kita harus menjelaskan kepada dunia bahwa jihad bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan, melainkan perjuangan untuk menegakkan kebaikan, untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana, dan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Kita juga harus mengambil peran aktif dalam menanggulangi ekstremisme dengan dialog antar agama, memperkuat persatuan umat, dan mengedepankan prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan agama mampu merusak citra Islam yang sebenarnya. Marilah kita sebagai umat Islam kembali pada ajaran Islam yang moderat, yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Marilah kita tegakkan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ayo ikhwah,
kita hidup di dunia semakin global dan terhubung, di mana perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup menjadi bagian yang tak terelakkan. Dalam menghadapi tantangan ini, Islam moderat hadir sebagai solusi yang menawarkan jalan tengah yang penuh dengan hikmah dan keseimbangan. Islam moderat mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mampu mengelola perbedaan, menjaga perdamaian, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi contoh nyata dari apa yang diajarkan oleh agama kita, yaitu berdakwah dengan cara yang baik, tidak menyebarkan kebencian ataupun kekerasan, dan selalu mengedepankan kedamaian. Dalam dunia yang penuh konflik ini, kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bukan kekerasan. Oleh karena itu, marilah kita kembali memahami makna sejati jihad sebagai perjuangan di dalam hidup ini. Perjuangan untuk menjadi lebih baik, perjuangan untuk menegakkan keadilan, dan perjuangan untuk membawa manfaat bagi sesama. Marilah bersama mewujudkan dunia yang damai. Ayo ikhwah. Jihad dalam konteks yang benar adalah perjuangan untuk memajukan umat manusia, bukan untuk menghancurkannya. Marilah kita berdiri teguh dalam prinsip-prinsip Islam yang moderat, saling memahami dan menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan kata jihad disalahpahami oleh mereka yang memiliki agenda terselubung. Mari kita tegaskan bahwa jihad yang sesungguhnya adalah jihad untuk kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan. Dengan memegang teguh nilai-nilai moderasi, kita dapat membangun dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih penuh kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan itu harus tercermin dalam setiap tindakan kita. Ayo ikhwah, semoga kita semua dapat terus berjuang untuk menjaga dan mengamalkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian ini, serta memperkenalkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang membawa solusi untuk permasalahan dunia, bukan masalah itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.